Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo. Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Dunia Yuyun. Nah teman-teman, kali ini aku mau berbagi resep brownies panggang 4 telur. Ini tanpa pengembang dan pelembut seperti biasa ya teman-teman. Dan hasilnya itu tetap ngembang dan lembut sekali. Dan kali ini aku kasih takaran tepung dan gulanya itu pakai sendok juga ya teman-teman. Jadi buat kamu yang tidak ada timbangan di rumah, kamu bisa takar pakai sendok. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai tahapan proses pembuatan brownies panggangnya ya. Jangan lupa nonton sampai selesai. Nah, untuk bahan-bahannya kamu bisa langsung screenshot aja ya teman-teman. Atau bisa juga kamu lihat di kolom deskripsi. Nah, pertama-tama kita cairkan dulu coklat bloknya ini. Nah, ini kita campur dengan si minyak sayur tadi ya teman-teman. Kemudian kita panaskan dengan api kecil dan diaduk-aduk ya teman-teman. Jangan sampai gosong di bagian bawah, karena kalau sampai gosong, ini aroma gosongnya nanti bakal kecium di kuenya. Nah, setelah seperti ini lalu kita sisihkan. Kemudian lanjut kita masukkan 4 butir telur ke dalam wadah untuk kita adon ya teman-teman. Kemudian kita masukkan gula dan garam ya teman-teman. Lanjut kita mixer teman-teman. Nah, di sini tuh aku mau kasih tip buat teman-teman yang biasa buat bolu atau brownies atau kue sejenisnya gitu ya, yang sering gagal gitu, kurang ngembang atau sama sekali enggak ngembang gitu. Nah, ini tuh trik dan tipsnya itu sebenarnya ada di cara pengocokan telur dan pengadukan si tepungnya gitu teman-teman. Jadi kalau pengocokan telur dan pengadukan si tepungnya itu sudah benar, itu kalau kita membuat bolu tanpa pengembang dan pelembut juga bakal ngembang dan lembut ya teman-teman. Jadi kita nggak payah kasih tambahan si pengembang dan pelembut itu, kue kita bakal tetap mengembang dan lembut gitu teman-teman. Jadi tips dari aku, kalau sedang mixer si telur itu harus benar-benar ngembang, harus putih pucat dan berjejak gitu ya teman-teman. Jadi kalau si telurnya belum mengembang, nah itu bisa jadi nanti si kuenya gagal, bakal enggak ngembang atau bantet gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita nge-mixer si telur, kita tunggu sampai benar-benar mengembang. Biasanya aku itu nge-mixernya sampai 10 menitan ya teman-teman. Nah, ini udah selesai ya teman-teman, udah mengembang. Lanjut kita aduk tepung ya teman-teman. Nah, untuk adukan tepungnya aku pakai ayakan dulu ya teman-teman. Ini aku buat 2 kali. Jadi aku ayak seperti ini. Tujuan mengayak itu agar si tepung ini benar-benar halus tanpa gerindil. Jadi nanti si kuenya ini benar-benar lembut gitu ya teman-teman. Nah, tips dari aku lagi untuk mengaduk si tepung ini itu nggak boleh lama ya teman-teman. Jadi sebentar aja. Yang penting si tepungnya ini udah teraduk rata gitu. Jadi kalau sempat si adonan telurnya pas kita aduk dengan tepung itu jadi jadi kempes gitu, maka si kue ini bakal bantet teman-teman. Nah, kemudian ini langsung aja kita campur lagi tepung coklatnya ya teman-teman. Ini tadi sebenarnya bisa langsung kita campur dengan tepung putihnya atau tepung terigu, cuman aku tadi tuh nggak sempet nyampur. Ya udah aku pisah aja ya, nggak apa-apa.
Kemudian lanjut kita masukkan coklat lelehnya tadi ya teman-teman. Ini coklat yang udah dicampur sama minyak sayurnya. Ini tuh cara ngaduknya harus aduk aduk balik gitu teman-teman. Jadi dari bawah ke atas cara ngaduknya agar si cairannya ini tuh benar-benar rata nyampurnya ya teman-teman. Jangan sampai ada yang ngendap di bawah gitu. Kemudian lanjut kita masukkan ke dalam loyang ya teman-teman. Nah ini loyangnya aku udah olisin terlebih dahulu dengan mentega dan tepung ya teman-teman. Nah teman-teman, ini tuh aku tadi kelupaan masukin susu kental manisnya ya. Jadi kalau teman-teman mau masukin setelah memasukkan si coklat lelehnya, kamu bisa langsung masukkan susu kental manisnya teman-teman. Ini aku skip susu kental manisnya karena aku kelupaan. Pas aku teringatnya itu udah aku masukin ke dalam loyang gitu teman-teman. Nah sudah selesai teman-teman. Ini kita ketuk-ketuk dulu seperti ini biar udara yang ada di dalam itu keluar ya teman-teman. Lanjut kita masukkan ke dalam oven. Ini ovennya aku udah panasin terlebih dahulu ya teman-teman dengan suhu 180 derajat, api atas bawah dan selama 35 menit. Ini aku pakai oven listrik ya teman-teman. Jadi kamu sesuaikan aja dengan oven kamu yang ada di rumah. Oh ya teman-teman, ini aku pakai api atasnya hanya selama 20 menit aja. Nah ini tuh udah mateng ya teman-teman. Kalau kamu ragu, kamu boleh tes tusuk pakai lidi. Jika si adonan nggak menempel lagi, tandanya udah mateng ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya ya teman-teman. Jadi di luarnya itu crunchy, kalau di dalam itu lembut dan basah ya teman-teman. Jadi enak banget. Nah ini udah aku kasih topping coklat lelehnya. Kemudian aku mau taburin si seresnya ya teman-teman. Karena anak aku tuh paling suka kalau toppingnya itu coklat gitu ya teman-teman. Jadi memang favorit anak-anak aku. Nah ini agar coklatnya cepet mengeras atau kering, itu kamu bisa masukkan sebentar ke dalam kulkas ya teman-teman. Nah ini aku habis keluarkan sebentar dari kulkas. Ini coklatnya udah mengering, jadi udah bisa kita potong ya teman-teman. Biar kita lihat gimana tekstur di dalam si brownies ini ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, jadi hasilnya seperti ini. Tekstur di dalamnya ini benar-benar lembut dan basah ya teman-teman. Padahal ini tuh kita nggak pakai pelembut dan pengembang, tapi ini si browniesnya ngembang dan lembut ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini aja video aku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, dan tekan tombol loncengnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa kamu share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye-bye. Assalamualaikum.